Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. sahabat Unugiri TV dimanapun berada. Kita jumpa lagi di program Ramadan Ceria Unugiri. Walaupun sedang berpuasa, semoga sahabat Unugiri tetap semangat dan ceria ya. Untuk menambah keceriaan pada sore hari ini, kita akan berbincang-bincang soal menghadiri majelis sholawat bersama Ayang. Kira-kira bikin batal puasa nggak ya? Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kita temui majelis-majelis sholawat bersama para habaib dan juga diiringi dengan hadrah yang sangat rancak dan tentunya sangat menarik sekali untuk diikuti. Namun ketika kita datangnya bareng Ayang atau seseorang yang bukan mahram, kira-kira hukumnya seperti apa? Kita tahu bahwa animo untuk menghadiri majelis sholawat ini sangat tinggi sekali dan peminatnya hampir dari semua kalangan masyarakat. Dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Nah, tentang hukum atau dampaknya terhadap kualitas puasa kita, nanti semuanya akan dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa. Ini tim Ramadan Ceria Unugiri sudah menghadirkan narasumber yang sangat paham di bidang ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Yogi Pranaiza LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, terkait fenomena menghadiri majelis sholawat bersama Ayang, kira-kira seperti apa hukumnya atau dampaknya terhadap kualitas puasa kita? Mari langsung kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Yogi. Monggo Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, ini judul dan pertanyaannya lucu dan unik ya. Dan ini fenomena yang sekarang sedang hits berkaitan dengan menghadiri sholawat bersama Ayang di bulan Ramadan. Itu pasti dalam tanda kutip, kalau pacaran berarti pacaran yang syar'i kali kalau guyonannya. Mungkin manggilnya nggak Ayang gitu, karena Islam itu semanggilnya Umi gitu. Umi sama Abi. Abi. Atau Abah sama Ummah gitu ya. Ya, ini tentu menghadiri sholawat itu ya bagian dari bentuk giroh keagamaan yang baik sekali tentu saja. Tetapi ketika kemudian dicampur dengan perbuatan yang atau katakanlah berbarengan bersama-sama dengan apa tadi disebut Ayang ya pacarnya, itu ya tentu saja sebuah perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Kalau ditanya apakah kemudian puasanya sah, ya tentu saja sah secara hukum fikih, bahwa puasa itu sah dari mulai dia menjaga makan, minum, ya tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri dari mulai fajar hingga tenggelam matahari, ya tetap sah secara hukum fikih. Tetapi kalau ditanya terkait dengan kualitas, saya mungkin melihat pada pendekatan yang lebih sufistik ya. Pendekatan sufistik ini misalkan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau mau puasa yang berkualitas itu ya tentu masuk dalam kategori puasanya khusus, yaitu puasanya orang-orang soleh, itu ya menjaga seluruh anggota badan kita. Karena jangan sampai kita itu masuk dalam kategori sabda Rasulullah Muhammad SAW yang beliau pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa itu yang didapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Artinya
nggak ada pahalanya sama sekali, itu kan rugi, dan itu banyak sekali yang seperti itu. Maka kalau merujuk pada pendekatan sufistik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa puasa kalau mau berkualitas, puasanya derajat orang soleh itu ya menjaga seluruh anggota tubuh kita itu dari perbuatan yang dilarang. Nah, setidaknya itu ada 7 anggota badan, 7 anggota tubuh kita yang harus dijaga. Yang pertama tentu saja mata. Nah, itu saya bacakan ya, saya cuplikkan aja sedikit dari yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Karena kata beliau itu 7 anggota badan itu pintu neraka, itu 7 itu. Jadi ada mata, kemudian ada telinga, kemudian ada lisan, kemudian ada tangan, kemudian ada kaki, kemudian ada perut, dan kemudian ada, mohon maaf, kemaluan. Nah, itu semua harus dijaga. Nah, salah satunya misalkan saya bacakan dari yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, karena bagi beliau mengatakan bahwasanya seluruh anggota tubuh kita itu, kata beliau, qala musannifun rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi ilmihi fid darini wa jazallahu anna khairan. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka innama ta'sillaha ta'ala bi jawarihika. Ketahuilah sesungguhnya engkau itu sesungguhnya bermaksiat kepada Allah itu dengan anggota badanmu. Wahiyya nikmatun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika, dan itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepadamu dan amanah. Maka ketika kita menggunakan fasti'anatuka bi nikmatillahi ta'ala ala maksiatihi ghayatul kufran. Nah, ketika itu merupakan nikmat kok dipakai untuk kemaksiatan, itu kata beliau ghayatul kufran, puncak kekufuran terhadap nikmat Allah. Wa khiyanatuka fi amanatin auda'akallahu ghayatut tughyan, dan berkhianat atas amanat yang dititipkan Allah kepadamu itu bagian dari puncak kezaliman. Nah, karena bagi beliau, kita ini sebagai pemimpin, sementara anggota tubuh kita ini adalah rakyatnya. Maka misalkan contoh, beliau mengatakan ammal ainu, misalkan di mata ya. Adapun mata, fa innama khuliqat laka litahdiya biha fid dzulumat. Jadi mata ini kan sebenarnya diciptakan itu untuk kita itu kalau berjalan di kegelapan kan kita mendapatkan arah, untuk mencari arah. Itu kan mata itu dipakai untuk juga watasta'ina biha fil hajat, dipakai alat bantu untuk keperluan-keperluan kita. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, untuk melihat keajaiban-keajaiban dari singgasana bumi maupun langit ya. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, atau juga mengambil pelajaran dari baik di dalam bumi maupun langit itu terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau kemudian mata saja itu fungsinya itu, maka beliau mengatakan fahfadha an salasatin. Ini baru contoh mata. Maka jagalah dia dari 3 hal. 1, antang durobiha ila ghairi mahramin, untuk tidak melihat kepada yang bukan mahram. Lah kalau pacaran udah pasti gak mungkin berangkatnya bareng kok. Berangkatnya bareng apa numpak beat. Dia motornya beat. Kayak saya sering guyonan itu, buka puasa bersama ya sama lah, buka puasa bersama kan bagus. Pulangnya masih pakai pembatas tas. Berangkatnya pakai pembatas tas. Pulangnya tasnya udah diambil. Ya. Melihat yang tidak mahramnya saja ini Imam Al-Ghazali ya, kalau secara hukum fikih Syafi'i kan ya wajah dengan telapak tangan ya.
Tapi ini bagi beliau ini mata itu nggak boleh kalau melihat yang selain mahram ya. Dan itu secara umum memang kalau dengan syahwat. Nah apalagi ini gitu. Jadi ini contoh saja lah. Ini belum kemudian nanti telinga atau kemudian lisan dan yang lain-lain. Makanya yang paling berat itu imsak, menjaga puasa itu pada prinsipnya ya sampai pada derajat ketakwaan seluruh anggota tubuh itu. Makanya imsak, menjaga hawa nafsu itu kan ya inti dari puasa itu tidak hanya sekedar lapar, haus ya, hubungan suami istri. Lapar, haus itu anak saya yang dulu SD itu ya kuat aja kuat aja, tapi lebih dari itu. Makanya mohon maaf kalau secara hukum sahnya ya sah lah, tetapi mohon maaf dari segi kualitas saya tidak berani mengatakan bahwa kemudian tidak ada pahalanya, tetapi Rasul bersabda betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya kalaupun kualitasnya pahalanya tentu mendatangi sholawatnya adalah pahala, tapi di saat yang sama juga ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah kan tidak bisa tuh dicampur adukkan tuh antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, kan tentu tidak bisa dicampurkan. Dan lagi-lagi juga innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyib. Jadi Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah itu ini gambaran saja berkaitan dengan kalau ditanya kualitas puasanya apakah mengurangi pahala, ya jelas gitu. Tapi apakah habis sama sekali, wallahu alam. Saya tidak menghukumi, tapi pendekatan sufistiknya begitu, sebagaimana yang saya sitir dari pendapatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Makatan Bu Sia. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa diperjelas. Jadi konteks ayang di sini seorang yang belum menjadi mahram kita. Ya. Ya. Karena beberapa yang sudah menikah itu juga memanggil suami istrinya itu juga dengan sebutan ayang begitu. Akhirnya nanti menjadi salah tafsir ya, gitu. Jangan salah tafsir ya. Karena suami istri sekarang kan juga up to date, nggak kayak zaman dulu ya. Gak perlu panggilan-panggilan yang juga membuat menenangkan hati pasangannya. Betul sekali. Ya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan tentang bagaimana pendapat menurut hukum Islam, menurut pandangan Islam tentang menghadiri majelis sholawat di bulan Ramadan bersama ayang. Jadi seseorang yang belum menjadi mahram kita. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Yang pertama ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apa hukumnya ke majelis sholawat tapi bersama teman yang bukan mahram? Saya mau menolak tapi sungkan. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Nah, ini pertanyaan pertama. Monggo bisa ditanggapi Ustadz. Jadi sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i dulu ya, mahram itu istri kita itu termasuk mahram. Nah, istri kita termasuk bukan mahram, mohon maaf. Ya, karena bisa dinikahi. Ya, kalau kategori mahram itu ya ibu kita, terus kemudian adik-adik kita gitu. Nah, tapi ketika sudah menjadi istri kan dia menjadi halal. Nah, ini dalam konteks yang tidak halal. Nah, terus kemudian pertanyaannya tadi yang bukan mahramnya kok ngajak, mau nolak itu sungkan. Nah, ini sungkan ini penyakit. Atau dengan jalan yang baik. Nah, kamu berangkat aja dulu, nanti aku susul. Nah, dalam arti aku susul tapi di tempat yang berbeda, maksudnya tidak kemudian kembali lagi. Artinya memang kadang-kadang begini loh, untuk mengatakan secara prinsip bahwa lebih baik kita kemudian berangkat sendiri-sendiri, itu kadang-kadang ya butuh satu ketegasan. Hanya sungkan itu yang membawa dampak keburukan, seringkali begitu. Ya karena faktor sungkan itu akhirnya kemudian menganggapnya satu hal yang biasa. Tapi jika kemudian kita jelaskan, lama-lama orang itu juga akan bisa mengerti kok posisinya.
Nah, yang menjadi masalah ya justru disungkannya itu gitu. Karena ketidaktahuan ya, kita husnudzonnya ketidaktahuan. Atau kalaupun tahu juga ya apa namanya, kok kelihatannya nggak asik ya kalau nggak ada barengannya gitu ya. Nah, barengannya dilalah kok kemudian yang bukan mahramnya. Nah, itu perlu kemudian dihindari karena bagaimanapun juga berpotensi untuk kemudian berdampak pada hal-hal yang negatif. Eman-eman lah, mendatangi sholawatnya itu sebuah kebaikan yang mendapatkan pahala atas kecintaan terhadap Rasulullah, tapi di saat yang sama Rasul sendiri tidak kemudian ridho kan ya, dengan hal seperti itu kan bertentangan. Baik, berarti sungkannya ini berarti harus dihilangkan dengan cara-cara yang kreatif yang sebenarnya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sesuatu yang tidak enak dengan temannya tadi, nggih Ustaz? Ya, betul. Oke, ini karena pertanyaan pertama, jadi ini berkesempatan mendapatkan giveaway berupa kado lebaran. Dan kado lebaran ini bisa diambil di Direktorat 3 pada jam kerja. Selamat ya. Kemudian kita menuju ke penanya yang kedua. Pertanyaannya, mohon maaf Ustadz, saya mau tanya bagaimana menyikapi fenomena pacaran di kalangan remaja, terutama di bulan Ramadan. Banyak sekali nih Ustadz pemandangan kalau kita pulang kerja sore hari itu mungkin mau bukber mungkin ya. Di jalan-jalan itu banyak sekali fenomena berpacaran di bulan Ramadan. Ya. Ini menurut Ustadz bagaimana kira-kira? Iya, bor takjil. Takjil bareng ayang gitu ya. Nah itu makanya Masya Allah harus kemudian dipahami betul ya bahwa kualitas Ramadan kita itu ya ditentukan dengan ketaatan kita kepada Allah. Maka sampai Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan bahwa menjauhi maksiat itu jauh lebih berat dibandingkan menjalani ketaatan. Beliau mengatakan begini nih, tarkul ma'asi. Jadi i'lam annad-dina syatroni. Ketahuilah bahwasanya agama itu ada dua syarat. Ahaduhuma, salah satunya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Wal akharu, dan yang kedua adalah fi'lut ta'ati, menjalankan ketaatan. Wa tarkul manahi huwal asyaddu, meninggalkan yang dilarang itu jauh lebih berat. Karena harus nyape hawa nafsu. Harus nyape hawa nafsu itu, disitulah sebenarnya letak fungsi dari puasa itu. Kita memang salah satunya adalah berlatih untuk menahan hawa nafsu. Makanya ketika kemudian fenomena pacaran di bulan suci Ramadan kesana kemari ya. Walaupun di luar bulan Ramadan pun sama sebenarnya, itu salah satu bentuk dari kemaksiatan dan potensi keburukannya itu luar biasa besar. Mohon maaf ini saya sampaikan, di Bojonegoro itu sudah, Bojonegoro secara lingkup paling kecil saja, beberapa waktu yang lalu anak SMP melahirkan dan pacarnya ini adalah anak SMP juga. Bahwa gurunya awal-awalnya tidak ketahuan ya karena yang laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, lalu kemudian ibu si perempuan ini melaporkan ke pihak kepolisian. Nah ketika pihak kepolisian ke sekolah barulah tahu sekolah ini ternyata ada kasus seperti ini. Ya begitu rata-rata, mohon maaf, yang selalu jadi korban itu adalah perempuan. Makanya saya tuh nggak suka laki-laki. Jadi itu satu. Kapan hari lagi anak SMA juga sama, ya Allah. Jadi kasus ini semakin lama semakin banyak sekali dan berawal, harus diakui, berawal dari pacaran yang kemudian tentu saja dengan berbagai dalihnya akhirnya kemudian menimbulkan dampak yang sangat negatif, bahkan
saya pernah membaca hasil dari sebuah penelitian di Indonesia ini ada kurang lebih 2,3 juta bayi yang dibuang. Itu kan menyesakkan sekali karena tidak dikehendaki. Ya karena begitu. Ya, ini contoh-contoh saja. Belum lagi yang kemudian harus kemudian ketika ketahuan lalu kemudian mau digugurkan. Jadi sudah ada upaya untuk membunuh janinnya. Makanya tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau dibilang ada maslahatnya memberikan motivasi pas lagi seneng. Betul sekali. Kalau sudah kemudian putus, waduh, depresi. Gitu. Ya, itu menurut saya. Jadi baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya. Oke. Itu tadi jawaban dari Ustadz Yogi mengenai fenomena pacaran di kalangan remaja. Jadi mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan, keduanya tetap membawa pada keburukan. Jadi sebaiknya dihindari saja yang namanya pacaran ini ya. Kemudian dari bincang-bincang kita sore ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menghadiri majelis sholawat di bulan Ramadan bersama Ayang, itu secara hukum fikih puasanya masih sah. Namun puasanya orang soleh itu seharusnya tidak hanya menjaga, menahan makan dan minum. Namun ada 7 anggota tubuh yang harus kita jaga selama berpuasa, yaitu mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yogi. Dan kemudian kita tidak seharusnya mencampur hal yang baik dengan hal yang buruk. Dan apakah itu mempengaruhi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan? Nah, kualitas ibadah kita ini nanti yang menentukan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Ustadz? Iya. Baik, pemirsa Wonogiri TV dimanapun berada, sebelum kita tutup mungkin Ustadz mau ada kata-kata. Biasanya Ustadz sering quote kata-kata tentang cinta dari Jalaluddin Al-Rumi yang mungkin berhubungan dengan topik kita kali ini. Iya, cinta yang tidak terbagi itu sesungguhnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim ketika tidak membagi-bagikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Yogi. Dan kita juga akan menutup perjumpaan kita di Ramadan Ceria kali ini dengan kata-kata juga. Saya juga punya kata-kata, Ustadz. Majelis sholawat di bulan puasa nggak usah dibikin romantis, karena pahala puasa kita bisa terkikis. Daripada main-main yang romantis, mending bikin-bikin kue lapis, jadi bisa berbuka dengan yang manis, bukan dengan janji manis. Demikian tadi perbincangan kita tentang hukum menghadiri majelis sholawat bersama Ayang di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memetik manfaat dan hikmahnya. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala macam keburukan dan mendekatkan kita dengan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya pada Ramadan Ceria sore hari ini. Dan sebelum kami tutup, ada info tentang penerimaan mahasiswa baru di Wonogiri untuk pendaftaran gelombang 2, itu dimulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 16 Mei 2024. Ada 16 program studi yang bisa dipilih dan untuk pendaftarannya langsung saja ke www.pmb.unigiri.ac.id. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Ramadan Ceria berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.